Mohon perhatian. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur yang hadir secara daring maupun luring, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Istana Negara dalam acara penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2024. Mengawali acara pada pagi hari ini, laporan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian, para ketua dan wakil ketua lembaga tinggi negara, para menteri dan pimpinan lembaga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima TNI, para gubernur, kepala daerah, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Presiden beserta seluruh pimpinan tinggi, lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, kita semuanya dapat berkumpul untuk menghadiri acara penyerahan DIPA serta daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD untuk tahun 2024 yang juga sekaligus merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2024. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden untuk bersedia memberikan arahan langsung pada hari ini kepada seluruh pimpinan tinggi lembaga, menteri maupun kepala daerah. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan,
kami laporkan bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga penghujung tahun 2023 ini, anggaran pendapatan belanja negara atau APBN merupakan instrumen yang terus diandalkan di dalam menghadapi berbagai gejolak dari mulai pandemi COVID-19, kenaikan harga-harga energi, pangan. APBN juga menjadi instrumen yang sangat penting untuk memulihkan ekonomi dan melindungi masyarakat kita. Tahun 2024 adalah tahun terakhir dari Kabinet Indonesia Maju. APBN akan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Maju dengan terus membangun fondasi kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur, dan mendukung reformasi lainnya. APBN juga mendukung untuk perkuatan ketahanan dan keamanan Republik Indonesia. APBN terus menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program-program prioritas nasional. APBN 2024 disahkan secara tepat waktu melalui proses legislasi, dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di dalam proses pembahasan dan kemudian persetujuan APBN 2024 yang berjalan secara baik. Juga APBN selalu diaudit secara independen oleh BPK sehingga kita tetap menjalankan prinsip akuntabilitas publik. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, APBN yang ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang tentu menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjaga perekonomian Indonesia. Kita melihat bahwa Indonesia telah mampu keluar dari pandemi dan terus mampu menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi. Di dalam kuartal yang cukup panjang, APBN tetap terjaga untuk mendukung pemulihan ekonomi yang tumbuh sekitar 5% selama 8 kuartal. Dalam 8 kuartal ini, gejolak ekonomi tidak pernah berhenti. Kenaikan dan volatilitas harga komoditas yang meningkatkan inflasi dan menyebabkan kenaikan suku bunga di negara-negara maju, menyebabkan munculnya arus modal keluar dan tekanan nilai tukar. Juga dari sisi alam, El Nino mempengaruhi harga pangan di Indonesia. Situasi inilah yang kemudian harus ditangani oleh kita semua, dan APBN menjadi instrumen yang sangat-sangat penting. Keseimbangan eksternal atau neraca pembayaran tetap terjaga dan kinerja neraca perdagangan yang surplus 42 bulan dan transaksi berjalan yang terus terjaga memberikan juga kontribusi terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. APBN 2024 disusun dengan asumsi indikator makro yang optimis, namun tetap waspada terhadap dinamika yang akan terus terjadi. Bapak Presiden dan para hadirin sekalian yang kami hormati, asumsi dari indikator ekonomi tahun 2024 tentu masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global. Oleh karena itu, di dalam menjaga ekonomi, kami juga diharuskan sekaligus menjaga kesehatan APBN. Untuk tahun 2024, target pendapatan negara ditetapkan 2.802,3 triliun rupiah. Hal ini akan dicapai melalui optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global.
Sektor perpajakan akan terus didorong melalui kinerja ekonomi yang membaik dan pelaksanaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Pemberian insentif perpajakan akan tetap dilakukan secara terarah dan terukur. Basis perpajakan juga akan diperluas dan ditingkatkan. Tingkat kepatuhan pajak akan terus diperbaiki. Optimalisasi dari penerimaan negara bukan pajak akan terus dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik. Juga kelestarian lingkungan karena penerimaan negara bukan pajak juga berasal cukup besar dari sumber daya alam. PNBP juga perlu untuk ditingkatkan dari sisi tata kelola. Dari sisi belanja, pemerintah dan DPR sepakat bahwa belanja negara tahun 2024 mencapai 3.325,1 triliun. Ini artinya tumbuh 8,6% dibandingkan APBN 2023. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar 857,6 triliun rupiah. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia yang akan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN. Belanja negara 2024 juga ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi serta aparatur negara. Belanja pemerintah juga akan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum dan dukungan untuk pilkada. Belanja pemerintah prioritas juga untuk memperkuat ketahanan dan keamanan Republik Indonesia. Untuk transfer ke daerah yang dialokasikan sebesar 857,6 triliun rupiah, terjadi kenaikan 5,3% dibandingkan tahun 2023. Peningkatan dari transfer adalah untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K daerah, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan. Juga untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrim serta penurunan stunting. Sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah terus akan ditingkatkan melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah. Dari tahap perencanaan hingga penganggaran yang berdimensi regional serta penguatan intervensi belanja di daerah akan terus dimonitor dan ditingkatkan. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir dari Kabinet Indonesia Maju, APBN didesain dengan defisit sebesar 2,29% dari PDB atau nilainya 522,8 triliun rupiah. Pembiayaan dari defisit ini akan terus dijaga pada saat dunia menghadapi situasi higher for longer untuk suku bunga dan tekanan terhadap nilai tukar. Kami akan menggunakan cash buffer yang dimiliki pemerintah untuk meminimalkan risiko pembiayaan
dan juga untuk menjaga rasio utang pada tingkat yang aman. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, kami ingin melaporkan bahwa penyerahan DIPA pada tahun ini akan dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena penyerahan DIPA pada tahun ini untuk APBN 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi semenjak dari perencanaan penganggaran sampai melalui proses penandatanganan DIPA yang dilakukan secara elektronik. Proses bisnis pengesahan dari dokumen anggaran ini sebelum digitalisasi mengikuti 12 proses yang sangat rumit. Saat ini hanya 4 tahap dan menggunakan aplikasi digital Sakti. Penerapan penandatanganan DIPA secara elektronik akan tersertifikasi dan merupakan salah satu upaya dari sisi penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan atau penolakan terhadap mereka yang memiliki otoritas anggaran. Upaya menjamin kenirsangkalaan sumber daya yang juga akan menjamin terkait keamanan data dan informasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Hal ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola dengan kemudahan dan kenyamanan proses penandatanganan dokumen, kecepatan proses penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran dari percetakan dan penggunaan kertas, pro lingkungan atau dalam hal ini bisa disebutkan green budgeting dan meningkatkan keamanan dokumen dan data. Untuk itu dengan segala hormat kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk dapat menyerahkan DIPA secara simbolis kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2024 kepada gubernur yang hadir pada hari ini dan sekaligus memberi arahan pelaksanaan APBN tahun 2024. Bapak Presiden dan para pimpinan lembaga, para menteri dan pimpinan daerah, kami mengharapkan DIPA Kementerian Lembaga dan Daftar Alokasi TKD tahun 2024 segera dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2024 dapat terlaksana segera pada awal tahun dan masyarakat serta perekonomian langsung dapat merasakan manfaatnya. Kualitas belanja, sinergi dan harmonisasi kebijakan APBN dan APBD, antisipasi dari ketidakpastian yang masih akan terus muncul melalui alokasi automatic adjustment adalah sangat penting. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini Bapak Presiden, terima kasih kami kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para pimpinan lembaga, para menteri, dan kepala daerah atas kerjasama yang sangat baik di dalam pelaksanaan APBN untuk mendukung program Kabinet Indonesia Maju. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf karena ini adalah penyerahan DIPA terakhir bagi Kabinet ini, bahwa tidak seluruh permintaan dan kebutuhan anggaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah selalu dapat kami penuhi. APBN berupaya maksimal memenuhi seluruh program-program prioritas pembangunan nasional, dari mulai melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah, dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan. Upaya ini dilakukan
dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan, dan kredibilitasnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat efektif di dalam menjaga perekonomian dan menjaga rakyat Indonesia. Demikian kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah serta perlindungan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama penayangan video yang berjudul Legacy. Indonesia, negeri khatulistiwa, memiliki berbagai macam adat budaya yang mempesona. Indonesia memiliki cita-cita menjadi negara maju dengan meluncurkan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 dengan visi Indonesia Emas 2045. Setelah resmi dilantik, Presiden Joko Widodo langsung tancap gas melakukan pembangunan di berbagai sektor. Ada 5 arahan dari Presiden Joko Widodo di periode keduanya memimpin Indonesia. Di antaranya adalah pembangunan sumber daya manusia, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, transportasi ekonomi, serta pembangunan infrastruktur untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Demi meraih cita-cita bangsa, DIPA dan TKD sangat berperan penting dalam pembangunan. Penyerahan DIPA KL dan TKD dilaksanakan dengan penuh komitmen untuk mendukung kelancaran dan percepatan pelaksanaan APBN. Pembangunan infrastruktur mendapat perhatian yang cukup besar dari Presiden Jokowi. Dari sisi transportasi, Indonesia telah memiliki transportasi massal yang mumpuni seperti MRT, LRT, dan kereta cepat Wush. Sektor pertanian pun tidak luput dari perhatian pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah juga membangun berbagai infrastruktur bendungan yang memiliki fungsi vital untuk sumber pengairan sektor pertanian, pengendalian banjir, serta pembangkit listrik. Untuk infrastruktur energi, kapasitas pembangkit listrik nasional meningkat lebih dari 20 gigawatt selama 1 dekade terakhir. Dalam energi terbarukan, Indonesia kini memiliki panel listrik tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara yang terletak di daerah Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Di sektor keuangan, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK merupakan salah satu legacy atau peninggalan penting di sektor keuangan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi selama 10 tahun menjabat. Hal ini merupakan fondasi untuk tercapainya Indonesia Emas 2045. Pada sektor pertahanan dan keamanan, Indonesia patut berbangga karena berhasil menghadirkan alutsista buatan putra-putri bangsa. Di antaranya adalah lahirnya kendaraan taktis rantis ringan tempur jarak dekat modular 4x4 rantis Mau, serta beberapa kapal cepat rudal atau KCR 60M. Dalam bidang agama, Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Agama turut melakukan berbagai kebijakan dan program sosial yang terwujud dalam pelayanan, pengabdian, dan sentuhan kemanusiaan. Salah satunya berhasil mewujudkan Haji Ramah Lansia 1444 Hijriah. Dengan berbagai pembangunan yang dicapai, diharapkan dapat menjadi dorongan untuk terciptanya Indonesia sebagai negara maju dan mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya, marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan meletakkan tangan pada layar sentuh sebagai tanda penyerahan secara digital DIPA dan TKD tahun anggaran 2024. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini saya lihat kok semuanya serius banget. Tepuk tangan dulu lah. Dari tadi kok tegang, serius ya. Mau diberi anggaran kok. Yang saya hormati para ketua dan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para gubernur, bupati dan wali kota, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya kira sudah bolak-balik saya sampaikan, situasi global masih penuh dengan ketidakpastian, geopolitik juga tidak semakin baik tetapi semakin memanas, dampak perubahan iklim juga semakin nyata, semakin kelihatan dan kita rasakan semuanya. Dan potensi krisis dan potensi resesi tidak semakin mereda tetapi juga semakin menguat. Sehingga saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, kita harus terus waspada, hati-hati, waspada. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan yang pertama, ini sudah tidak ada penyerahan lagi kayak dulu-dulu diserahin, nanti semuanya proses sudah digital, sehingga yang hadir di sini tidak saya serahkan satu buku, biasanya kan sudah berpuluh-puluh tahun seperti itu. Mulai hari ini tidak pakai penyerahan itu, tapi saya ingin mengingatkan yang pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti dan tepat sasaran. Yang kedua, kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan korupsi apalagi. Tutup celah itu. Ketiga, eksekusi segera. Eksekusinya sesegera mungkin. Jadi ini bolak-balik juga saya sampaikan, Januari segera dimulai anggaran itu realisasikan secepat-cepatnya. Nah, tadi saya minta informasi ke Mendagri, berapa sih realisasi sampai saat ini? Baru 64% daerah. Pusat juga 74. Ini sudah tinggal 3 minggu. Masih 64 sama 74. Realisasi. Artinya dalam 3 minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun. Ini kita ulang-ulang terus setiap tahun. Sejak awal 9 tahun yang lalu saya ingin merubah ini. Tapi ternyata saya cek lagi, masih. Memang merubah cara kerja, merubah mindset, enggak mudah. Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin. Lakukan belanja sesegera mungkin, awal tahun. Yang keempat, siapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment.
penyesuaian, harus lincah terhadap perubahan-perubahan yang ada. Begitu ada perubahan, segera lincah berubah. Karena ketidakpastian sekarang ini betul-betul mengintai kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Selalu ada perubahan-perubahan. Dan ingat bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Ini duitnya rakyat. Sehingga harus fokus pada hasil. Orientasinya adalah hasil. Prosedur itu wajib, tapi orientasinya jangan prosedur. Orientasinya hasil, fokusnya pada hasil. Dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat. Khusus untuk pemerintah daerah, perkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Artinya APBD ini harus sinergi dan harmonisasi yang baik dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan lebih selaras. Jangan sampai nanti pemerintah pusat bangun waduk, irigasinya yang itu tugasnya daerah tidak dilakukan. Untuk apa? Sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi, jalan kabupaten kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan itu. Untuk apa? Sudah bikin jalan tol, mestinya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan. Tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan sekali lagi, sinergi dan harmonisasi, biar inline semuanya. Manfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kembangkan alternatif-alternatif inovasi pembiayaan. Agar kita juga tetap menjaga iklim investasi, karena kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini hanya satu, investasi. Nah, yang lain berat, sehingga kuncinya investasi. Sehingga iklim investasi di seluruh daerah, di seluruh tanah air kita harus kita jaga betul. 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tapi belum selesai, tuntaskan, untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terakhir, saya ingin agar pemilu serentak tahun depan yang kita lakukan ini terus terjaga kesejukannya, perkuat kerukunan dan persatuan, sehingga pesta demokrasi dapat terselenggara secara damai dan berkualitas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya serahkan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan buku transfer alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan meletakkan tangan pada layar sentuh. Mohon berkenan mendampingi Menteri Keuangan, Sekretaris Kabinet, dan Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, DIPA dan TKD tahun anggaran 2024 telah resmi diserahkan secara digital
dan dapat diakses oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Zakaria Khobir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami melaksanakan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA serta buku alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2024. Seraya bermohon padamu agar Engkau menurunkan rahmat serta keridhaan-Mu untuk seluruh pelaksanaan kegiatan ini di pusat maupun di daerah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami dan seluruh jajaran dalam mengemban amanah anggaran negara ini. Jadikanlah DIPA dan TKD menjadi saksi di hadapan-Mu bahwa telah disusun dan dilaksanakan secara baik. Karenanya ya Allah, kami mohon hadir-Mu sebagai hidayah dan pedoman bagi kami, karena ada amanah besar di pundak kami dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Hidupkan bahagia seluruh rakyat Indonesia, agar kami selalu semangat dalam bekerja. Berikan juga kekuatan bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah menghadapi cobaan dan tengah memperjuangkan hidup dan kehidupannya. Jadikanlah seluruh pengabdian kami dalam menjalankan amanah sebagai ladang amal, bukan sebagai ladang sesal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.